Shalom rekan-rekan sekalian, bersyukur untuk kesempatan boleh mengadakan dan mengikuti chapel di hari ini. Mari saat ini sebelum kita membahas firman Tuhan, bicarakan topik yang ada mengenai memilih pasangan hidup, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami saat ini datang kepada Engkau. Kami rindu seluruh kehidupan kami boleh ditata sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya itu pun termasuk ketika kami menggumuli calon pasangan hidup kami, calon pasangan kami. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong ketika kami membahas mengenai hal ini. Kiranya bijaksana ilahi Engkau berikan kepada setiap kami. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan sekalian, coba sekarang ketika kalian seandainya mau membeli handphone atau smartphone di hari ini, apa yang akan kalian lakukan? Nah, di hari ini saya perhatikan orang ketika mau membeli handphone tertentu, yang dia lakukan adalah dia searching dulu. Dia cari tahu speknya, bahkan dia lihat di YouTube ya, orang-orang yang review mengenai gadget-gadget itu. Ya, di compare satu dengan yang lainnya, dicari tahu baterainya itu tahan berapa lama, fitur-fiturnya apa saja, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kameranya itu seperti apa. Wah, jadi di-review habis-habisan, lihat orang unboxing dan segala macam. Demi sebuah handphone, sebuah smartphone. Dan itu hal yang menarik ya. Kenapa? Karena hari ini orang memilih handphone itu reviewnya baik-baik, cari tahu baik-baik, betul-betul digali dengan baik-baik. Tetapi ketika mencari pasangan hidup, ternyata dilakukan secara sembrono atau sembarangan. Ya, jadi orang lebih hati-hati milih handphone ketimbang milih pasangan. Wah, itu kacau sekali. Nah, HP yang kalau seandainya rusak, kita bisa dengan gampang untuk beli baru. Kalau baterainya rusak, bisa bawa ke bengkel untuk perbaiki atau beli handphone yang baru. Tetapi ketika bicara tentang pasangan, ya, yang akan bersama-sama dengan kita untuk waktu yang panjang, bahkan kalau menikah berarti untuk sampai maut memisahkan, artinya nggak bisa dengan sembarangan. Nggak bisa tuh wah ya sudah dibalikin lagi, atau saya cari pasangan lain dah gitu. Nah, di dalam hal-hal yang penting seperti ini, ternyata kita kekurangan hikmat untuk mencari atau mengevaluasi, ya, menilai siapa pasangan yang sepadan dengan saya. Nah, maka kita perlu belajar satu hal yang paling mendasar dalam hidup ini, yaitu belajar untuk memilih. Dan itu tema yang akan kita sama-sama bahas di dalam pertemuan chapel hari ini dan juga chapel yang berikutnya. Nah, kita bicara tentang hati yang bijaksana, dan hati yang bijaksana itu tampak di dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat, termasuk di dalamnya memilih pasangan hidup. Ya, jadi wise heart, right choice. Itu yang menjadi tema kita di dalam dua pertemuan ini. Nah, kalau kita percaya rekan-rekan sekalian, Tuhan dia ciptakan kita dan dia menciptakan kita supaya kita boleh memuliakan dia. Artinya seluruh hidup kita memuliakan Tuhan. Dan itu termasuk di dalamnya, yaitu ketika saya menjalani hidup pacaran, bahkan menikah. Semuanya pun itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita percaya seperti itu, maka di dalam memilih pasangan pun, saya perlu memilihnya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di dalam dua pertemuan ini dan dua kali chapel, kita akan sama-sama lihat kriteria-kriterianya seperti apa ya pasangan yang saya perlu gumulkan atau saya perlu doakan gitu. Nah, karena cukup panjang, jadi kita harus bagi dua. Ya, saya akan kasih kriteria dari A sampai J gitu. 10 kriteria dari huruf A sampai huruf J gitu. Nah, karena cukup panjang, jadi kita akan bahas di dalam dua pertemuan. Nah, rekan-rekan sekalian, dua sesi ini ketika bicara tentang pacaran, tentang memilih pasangan, Bapak bukan sedang memotivasi kalian untuk cari pacar atau memotivasi kalian untuk pacaran, tidak. Tetapi ini diadakan untuk memperlengkapi, to equip, gitu. Memperlengkapi setiap teman-teman
ketika satu waktu gitu ya mendoakan, mencari gitu. Nah, kalian sudah tahu apa yang menjadi kriteria-kriterianya ya, sehingga tidak sekedar sembarangan atau sembrono. Nah, kita akan lihat pertama-tama yang A dulu, yang A gitu. Ya, semuanya dalam bahasa Inggris. Yang A itu yaitu appearance, penampilan. Nah, hari ini seringkali ini orang jadikan yang paling penting gitu. Pokoknya saya cari pasangan itu harus good looking, good reckoning gitu. Pokoknya yang cantik, yang ganteng gitu. Nah, rekan-rekan mungkin pernah mendengar istilah love at first sight. Ya, cinta pada pandangan pertama. Nah, apa artinya cinta pada pandangan pertama? Yaitu sebenarnya terpikat atau terpukau oleh penampilan seseorang gitu. Salah enggak? Ya enggak salah gitu. Tetapi kita perlu ingat, kecantikan atau kegantengan, ya, penampilan itu bukan hal yang paling utama atau yang paling penting ketika memilih pasangan. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 30, Amsal itu isinya adalah kata-kata yang mengajarkan seseorang untuk bijaksana. Nah, Amsal pasal 31 ayat 30, penulisnya itu dia bilang begini, kemolekan itu atau kecantikan itu menipu, kecantikan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, di sini penulis Amsal itu dia bukan sedang bilang penampilan nggak penting gitu. Kan Tuhan menciptakan beauty, keindahan. Dan kita bisa mengagumi keindahan. Ketertarikan secara fisik itu wajar. Tetapi, kalau sampai penampilan seseorang itu yang jadi kriteria paling penting kita untuk memilih, kita sebenarnya sedang menjalani hubungan itu di atas dasar yang keropos gitu. Kenapa? Karena penampilan itu adalah aspek kehidupan manusia yang paling cepat berubah. Ya. Hari ini mungkin kelihatan cantik atau ganteng. Tapi 10, 20 atau 30 tahun lagi berubah. Mulai tubuh keriput, rambut memutih, ya. Otot yang tadinya kekar kemudian kendor. Jadi penampilan tidak bisa jadi dasar gitu. Nah, kita harus ketika menilai pasangan, jangan cuma lihat packagingnya gitu. Tapi lihat juga konten daripada seseorang, isi daripada seseorang. Sama seperti ketika kamu beli tadi ya smartphone atau laptop, kamu bukan sekedar lihat, wah ini kayaknya indah sekali, bagus sekali gitu ya, penampilannya wah cakep gitu. Tapi kita perlu tahu spek di dalamnya itu seperti apa. Ya, bagaimana prosesornya, bagaimana fitur-fiturnya gitu. Kita perlu tahu isi daripada sesuatu itu. Nah, jadi begitu juga dengan pasangan. Jangan cuma lihat packagingnya. Kita perlu lihat ke dalamnya. Mau nggak rekan-rekan di sini ketika punya pacar atau suami atau istri satu waktu kelak ganteng, cantik gitu. Tetapi sebenarnya psikopat. Atau sebenarnya seorang yang suka abuse. Atau seorang yang tukang marah. Kalau kita boleh jujur, pasti kita nggak mau. Ya, kita ternyata memilih ada lebih dalam dari sekedar kulit. Kita mencari yang ada di dalam karakternya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Prinsipnya adalah boleh kita tertarik secara fisik terhadap seseorang gitu. Tetapi jangan terperangkap seakan itu yang paling penting, paling utama. Ya. Jadi pilih bukan hanya yang enak dilihat. Tapi kita harus cari sebenarnya yang paling menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu A, yang pertama ya, appearance gitu. Nah, B, yang kedua yaitu background-nya. Background di sini adalah latar belakang dirinya, keluarganya. Ketika seandainya sedang mendoakan seseorang, ya lihatlah bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Bagaimana ya background keluarga dia. Nah, bagaimana dia memperlakukan papanya atau mamanya atau saudara-saudaranya. Karena itu menjadi sebuah indikator bagaimana dia akan memperlakukan kita satu waktu kelak gitu. Ya. Jadi latar belakang keluarga ini penting. Dan ini nggak bisa kita ubah karena sudah di masa lampau. Nah, tetapi latar belakang yang nggak bisa diubah ini itu sedemikian membentuk seseorang. Ya. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita berpakaian, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita memperlakukan orang, itu semua terbentuk dari keluarga.
Nah, kalau ada seseorang yang tumbuh di dalam keluarga yang berlimpah dengan kasih, ya, kasih sayang ditunjukkan sedemikian rupa, ada penghormatan di dalamnya, besar kemungkinan orang tersebut juga tumbuh menjadi orang yang mudah untuk mengekspresikan kasih. Tetapi orang tertentu misalnya besar di dalam keluarga yang penuh dengan pertengkaran, kekerasan, ya, papa mukulin mama, mama ngelawan papa, wah setiap hari smackdown di dalam keluarga, besar kemungkinan anak-anaknya akan tumbuh dengan kebencian, amarah gitu ya, jadi tukang bully gitu, seorang yang keras gitu, memiliki emosi yang nggak stabil gitu. Jadi penting sekali kita untuk mengenali latar belakang seseorang sebelum terlalu jauh baper gitu ya, bawa perasaan gitu. Jadi perlu tahu bagaimana ya keluarga dia gitu. Nah, karena ini semua akan membentuk seseorang, ya. Nah, jadi seseorang yang karena misalnya orang tuanya bercerai atau orang tuanya pernah selingkuh, bisa jadi dia tumbuh jadi orang insecure, ya, jadi posesif. Karena saya lihat papa saya selingkuh, meninggalkan mama saya. Semua laki-laki nggak bisa dipercaya. Atau sebaliknya, karena saya lihat mama saya ninggalin kami, semua wanita nggak bisa dipercaya. Nah, itu ke bawah di dalam berhubungan gitu. Nah, jadi kita perlu tahu latar belakang seseorang, ya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu seseorang, tapi kita bisa menilai apakah seseorang ini dia bertumbuh nggak ya, dia menyadari nggak ya keluarga dia seperti apa dan apa pengaruhnya buat dirinya. Apakah dia datang kepada Tuhan dan minta Tuhan mengubahkan dirinya ya. Tuhan, saya punya keluarga yang hancur, rusak, dan itu tanpa sadar mempengaruhi saya juga loh. Dan Tuhan, saya butuh Engkau sembuhkan. Nah, apakah dia orang yang demikian gitu? Ya, apakah dia belajar dari keluarganya, kegagalan-kegagalan dia alami, atau justru dia ngulangin gitu. Nah, jadi ini yang kedua ya, background. Kita perlu menyadari atau mencari tahu. Jadi prinsipnya adalah jangan abaikan background seseorang. Pastikan bahwa latar belakangnya itu tidak mencerat dia, tidak mengungkung dia, tidak membawa dia itu menjauh dari Tuhan, apalagi membawa kamu jauh dari Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi A itu appearance, penampilan, kedua background. Yang ketiga itu Christ-like character gitu ya, character. Bicara tentang karakter yang serupa dengan Kristus. Dan karakter itu sangat-sangat penting. Dia seperti akar pohon. Pohonnya kelihatan gitu, akarnya nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kita tidak selalu bisa melihat karakter seseorang, ya, karena itu bagaikan akar yang di dalam. Nah, jadi kita perlu waktu untuk bisa menilai atau mengetahui karakter seseorang. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, Paulus di situ dia memberikan daftar buah daripada Roh Kudus itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kita bisa tambahkan juga kerendahan hati dan seterusnya. Itu semua adalah karakter sebenarnya. Ya, karakter yang saya pikir orang yang betul-betul bertumbuh, dia pasti kepengen itu ada di dalam pasangan dia. Ya. Nah, maka ketika mendoakan atau menggumuli calon pasangan atau pasangan hidup, ya kita perlu cari tahu karakter dia seperti apa. Apakah dia semakin serupa Kristus gitu. Nah, jangan menilai karakternya itu berdasarkan bagaimana dia ketika dia di gereja, atau bagaimana dia ketika dia di ruang kelas, atau ketika dia di manalah ya di hadapan pendeta gitu. Tidak. Tetapi waktu dia mengalami hal-hal yang mengecewakan, misalnya tahu-tahu ada tim yang kalah, atau lagi jalan tiba-tiba keserempet sama angkot, atau hal-hal yang membuat seseorang itu gampang sekali untuk kecewa, marah, sedih. Bagaimana dia menghadapinya? Nah, dari situ kelihatan karakter seseorang gitu. Tuhan Yesus mengatakan ya, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat yang ke-20. Jadi
kita perlu melihat seseorang itu ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, tidak nyaman, bagaimana dia meresponnya. Dari situlah kelihatan karakter seseorang. Apakah dia tetap sabar atau langsung meledak, sumbu pendek dia? Apakah dia bisa mengampuni atau dia pendendam ternyata? Apakah dia langsung main pukul, main hajar, atau dia ya bisa menahan diri? Apakah dia langsung merepet gitu ya, marahin gitu ya, atau dia bisa bicara dengan baik-baik? Atau apakah dia seorang yang mendem? Ya. Nah, jadi kita perlu cari tahu karakter seseorang. Ya. Nah, kita perlu hati-hati karena banyak orang yang berlabel Kristen tetapi tidak hidup seperti Kristus. Jadi cari yang punya karakter seperti Kristus. Ya. Nah, yang itu yang C ya, yang sekarang yang D-nya, yang D, yaitu doctrine and discipleship. Ya, masalah pengajaran dan pemuridannya. Banyak yang berpikir ya waktu cari pasangan itu, yang penting dia seiman dengan saya lah, yang penting dia Kristen gitu. Nah, tapi kita perlu cari tahu apakah dia sepemahaman ya di dalam hal doktrin dengan saya. Nah, jadi kita perlu cari tahu pengajarannya bagaimana dan apakah dia hidup di dalam pengajaran itu, bagaimana di dalam kemuridannya dia. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, Paulus ingetin jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang gitu. Yang arah hidupnya itu nggak sama gitu. Nah, jadi bagaimana dalam hal doktrin? Misalnya, dia bilang dia Kristen, dia percaya Tuhan. Tapi dia nggak percaya ini Alkitab ini firman Tuhan misalnya. Nah, kamu sementara percaya ini firman Tuhan, kita perlu ikutin. Dia nggak mau. Wah, di situ udah nggak ketemu gitu. Atau misalnya, kamu dari gereja yang membaptis anak kecil, sementara dia tidak gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Atau dia dari gereja yang mungkin ngajarin untuk tidak makan daging misalnya ya, daging yang ada darahnya gitu. Nah, sementara kamu ya makan apa aja gitu. Nah, ini kan perbedaan pengajaran dan kemungkinan bisa menjadi sumber konflik gitu ya. Nah, terus bagaimana dia discipleship-nya dia? Apakah dia betul-betul percaya hidup seturut dengan kepercayaannya atau enggak gitu? Ya. Nah, itu yang D gitu. Dan yang I sekarang ya, yang E gitu. Yaitu eagerness to learn and to grow. Ada sebuah kerinduan untuk belajar dan bertumbuh. Amsal pasal 9 ayat 9, firman Tuhan bicara seperti ini ya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, dari Amsal ini kita lihat bahwa, lihat ya, orang yang sudah bijaksana itu bukan berarti dia udah stop belajar loh. Ternyata bisa lebih bijak lagi. Ya, dia bisa bertumbuh lebih bijak lagi. Nah, ketika kita mencari pasangan gitu atau calon pasangan, kita perlu mencari apakah dia seorang yang teachable, mau belajar nggak, mau grow nggak, atau dia merasa dia udah sempurna, nggak mau belajar lagi gitu. Ya, jadi pasangan yang baik itu bukan pasangan yang perfect sempurna, udah nggak ada cacat celah, enggak ya. Tetapi seseorang yang masih ada eagerness to learn and grow, masih mau bertumbuh, mau belajar, ya. Dan bagaimana kita mencari tahu apakah dia orang yang seperti itu? Ya lihat, ya orang yang bijak tadi kan, dia dengar nasihat supaya dia boleh lebih bijak. Nah, kalau misalnya ini orang nih yang sedang kamu doakan atau yang sedang deketin kamu, dia waktu ditegur, dikasih masukan, bagaimana respons dia? Dia terima apa enggak? Kalau setiap kali dikoreksi dia malah marah, defensif atau tantrum gitu, ya, dan merasa selalu benar, wah itu kan indikasi, ya maybe ya dia tidak punya eagerness to learn and to grow.
nggak kepengen untuk makin bertumbuh gitu. Nah, hubungan yang sehat adalah dua orang sama-sama belajar tunduk sama Tuhan dan saling menolong satu dengan yang lain supaya boleh makin mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, lebih serupa dengan Kristus. Nah, jadi tanyakan, apakah dia mau belajar dari firman Tuhan? Apakah dia terbuka menerima nasihat dari seorang yang lebih dewasa misalnya? Ya, dari orang tua, dari pendeta, dari gembala, dari guru. Dia mau dengar nggak masukan gitu? Apakah dia mau memperbaiki diri waktu dia salah misalnya? Apakah dia gampang untuk bilang, aku minta maaf gitu? Nah, itu hal-hal yang menunjukkan seorang bijaksana apa tidak. Apakah dia mau bertumbuh atau enggak. Ya. Nah, jadi ini 5 kriteria yang bersama kita lihat di dalam pertemuan pertama hari ini. Yaitu A, appearance, B, background, C, yaitu character, Christ-like character, dan kemudian D, itu doctrine and discipleship ya. Dan E itu eagerness to learn and to grow. Kelima hal ini bukan daftar yang kita centang checklist gitu ya. Cari supaya dapat pasangan yang ideal. Tapi utamanya ini sebenarnya juga menjadi cermin buat kita semua. Ya, ketika menggumuli untuk mendoakan atau mencari pasangan hidup. Sebelum kita nanya, ini orang cocok nggak ya buat saya? Ini dia pas nggak ya buat saya ya? Kita harus bertanya, Tuhan, berdasarkan list yang ada ini, saya sebenarnya sesuai nggak ya kriteria-kriteria ini? Ya. Nah, jadi ini ingat baik-baik ya prinsipnya. Be the right one, be the right person before you finding the right person or the right one. Sebelum kita mencari orang yang paling tepat buat saya, paling ideal buat saya, ya you jadi dulu gitu. Orang yang ideal itu. Orang yang engkau kepengen itu. Jangan kita mencari orang yang serupa Kristus, tapi kita kayak setan. Jangan kita mencari orang yang bertumbuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tapi kita nggak pernah mau bertumbuh. Jangan kita mencari orang yang ada di dalam pengajarannya, di dalam kesehariannya tunduk pada firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau. Artinya kita sebenarnya proyeksikan kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak mengalaminya. Dan rekan-rekan sekalian, untuk bertumbuh menjadi the right one or the right person for someone else, kita perlu mengalami pembentukan oleh kasih, oleh anugerah, oleh kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam dunia yang menilai selalu dari penampilan, Tuhan dia menilai hati. Di dalam zaman yang menuntut sempurna, perfect gitu, nggak ada cacat celah, Tuhan dia mengajar kita untuk rendah hati. Di tengah dunia yang sibuk mencari cinta, mencari pasangan, mencari pacar, Tuhan dia terlebih dahulu menunjukkan cintanya kepada setiap kita. Dan oleh sebab itu, ketika kita memikirkan mengenai mencari pasangan hidup, mendoakan, kita perlu ingat paling pertama bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihimu, mencarimu. Dan kasih daripada Tuhan Yesus itu bukan kasih yang bergantung pada daya tarik gitu ya, prestasi kita atau penampilan kita. Ya, atau ada sesuatu pada diri kita baru Tuhan sayang sama kita, tidak. Tuhan mengasihi kita dan dia rela mati bagi setiap kita, orang berdosa. Dan oleh sebab itu kita perlu terus-menerus mengalami kasih Tuhan itu, sehingga kita kemudian boleh belajar mencintai, mengasihi orang-orang di sekitar saya dengan bijak, dengan hormat, dan dengan penuh iman. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kita di dalam persiapan kita, di dalam upaya kita mendoakan pasangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh merenungkan mengenai kriteria pasangan hidup. Kami berdoa kiranya Engkau menolong agar kami bisa menggumulinya dengan lebih baik. Kami berdoa sebelum kami mencari pasangan, kami minta paling pertama ya Tuhan, berikan kami bijaksana, hikmat, karena kami membutuhkannya. Dan kami percaya sebagaimana dikatakan oleh firman-Mu, ketika ada yang kekurangan hikmat, baiklah ia memintakannya kepada Tuhan.
dan Engkau Tuhan yang akan menyediakan, memberikan hikmat pada waktunya. Kami berdoa, berikan kami hikmat yang kami butuhkan di dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kami, termasuk di dalam memilih pasangan hidup. Mampukan kami ya Tuhan, untuk belajar, untuk menanti, untuk menyesuaikan segala kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin.